Rasa itu disingkirkan, semoga ini bermanfaat untuk mencegah predator-predator lain itu bermuncul itu melakukan hal yang sama. Jadi harapan saya ini teman-teman tolong disingkirkan anak-anak kita, demi teman-teman kita supaya tidak jadi korban selanjutnya. Ya, terkait yang berkewajiban untuk mengawasi itu berfungsi dengan optimal dan baik supaya nggak berulang lagi ke depannya. Interview secara pasif ya, secara tertutup dan kita dalami. SMP di salah satu Wonogiri, khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya. Berarti kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP dilakukan pelecehan seksual. Ini sudah berlangsung, kalau sementara adalah dimulai yang korban sudah melapor di 2013. Artinya sudah berlangsung 13 tahun proses pelecehan seksual ini dilakukan oleh seorang tenaga pendidik kepada siswi-siswi di SMP di Wonogiri ini. Kita akan memperlakukan ini secara serius. Korban sementara sudah diperiksa itu 5 orang. Ada yang sampai penyintas di 2013 kalau tidak salah, baru melapor. Artinya apa? Kita akan membuka ruang call center atau desk khusus untuk korban pelecehan seksual secara umum adalah seluruh di Wonogiri, secara khusus terhadap oknum guru ini. Kalau untuk motif pelaku terkait bagaimana bisa timbul itu karena mungkin hasrat seksual yang tidak terkendalikan. Karena ada korban yang menyampaikan bahwa di tahun 2012 sekitar tahun 2012 ini ada korban yang juga sekarang sebagai penyintas itu juga menyampaikan tahun 2012 dia mengalami kejadian tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa beliau. Untuk pelajaran untuk rata-rata dilakukan di sekolah, namun juga ada non fisik yaitu verbal melalui WhatsApp. Untuk ancaman hukuman kita menggunakan pasal 415 KUHP, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Dan ada beberapa poin pasal di sana kita pasangkan sehingga nanti yang terberat bisa menjerat yang bersangkutan penjara maksimal 15 tahun. Namun karena di pasal 15 itu tertera dia adalah sebagai tenaga pendidik, itu mungkin ditambah sepertiga. Kepuasan, merasa puas. Jadi apa jenengan gahi nonton bocah-bocah dalam arti di bawah umur gitu, rasa nafsunya meningkat atau gimana? Biasa. Biasa. Tapi enggak dilakukan. Tapi nafsu ya, jenengan apa hal tersebut itu nafsu ya, karena dorongan hawa nafsu ya. Sesaat. Saat. Tapi kenapa jenengan lakukan? Karena dia nafsu sesaat. Karena nafsu saat ya. Itu anak di bawah umur tahu, itu muridnya jenengan sendiri tahu. Yang tidak seperti itu tahu, muridnya dia sendiri tahu ya. Ada jenengan yang tinggi terhadap muridnya jenengan itu Pak. Jadi jenengan suka lihat video-video porno itu atau tidak? Sampai jenengan mengobjekkan muridnya jadi korban dari tidak pidana. Sebenarnya nggak ada korelasinya antara yang saya lihat video dengan yang saya lakukan. Jadi yang saya lakukan ini karena timbul sesaat pasca pemahaman.
motifnya apa. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.